melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nopi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk menjadi observer pada kegiatan coaching Ibu. Nah, jujur saja saya sangat senang bisa membantu Ibu nanti pada kegiatan coaching. Selama kegiatan coaching berlangsung, sebelumnya Ibu memulai, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama kali saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa kegiatan kita nanti akan kita rekam dan akan dilihat oleh fasilitator. Yang keduanya, saya ingin membahas rubrik penilaian hari ini. Jadi nanti Bu, saya mengamati kegiatan coaching Ibu, saya akan mengamati dan menilai Ibu sebagai coach dan sebagai coaching. Nah, di penilaian ini apakah Ibu sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian saya juga akan meneliti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan juga nantinya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, itu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama akan saya tanyakan nantinya, kira-kira proses coaching nanti apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi ya Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kesadaran umum, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Wah, kalau begitu di sini Ibu sudah sangat siap ya Bu untuk melakukan. Nah, pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi coaching tadi, maka nanti saya lebih fokus untuk mengamati dan menilai coachingnya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu lebih spesifik kembangkan? Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu angkat agar tercapai oleh Ibu dalam hal coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya nanti Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan macam-macam cara penyelesaian masalah yang dihadapi coachingnya nanti Bu. Oke, baiklah kalau begitu ini demikian dulu ya Bu pra observasi kita hari ini. Silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coaching Ibu. Nantinya saya akan mengamati. Kemudian semoga kegiatan coaching Ibu nanti dapat berjalan dengan lancar seperti sesuai dengan yang Ibu harapkan. Siang Bu Nopi, apa kabar hari ini? Siang Bu, alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Bu Nopi. Bu Nopi sibukkah hari ini? Soalnya hari ini ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Tidak Bu, saya tidak lagi sedang sibuk. Apa nih yang akan Ibu bicarakan? Saya lagi pusing Bu. Baru-baru ini saya lihat minat belajar di kelas saya itu kurang Bu Nopi. Oh, minat belajar di kelas Ibu kurang ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih buat Bu Eni? Saya itu ingin membahas tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas Ibu.
Baik, berarti tujuan kita hari ini bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas Bu Eni. Bisakah Bu Eni ceritakan lebih detail lagi tentang situasi di kelas Ibu saat ini? Apa yang sudah Bu Eni lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa Ibu di kelas? Saya sudah mencoba beberapa metode sih Bu, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik, terus memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Namun saya masih merasa bahwa motivasi belajar siswa itu masih belum optimal Bu. Oke, saya mengerti. Bisakah Ibu ceritakan apa yang menjadi tantangan utama bagi Ibu dalam meningkatkan motivasi belajar? Kalau tantangan utamanya adalah siswa-siswa saya itu mudah bosan Bu, terus tidak tertarik dengan materi pembelajaran, terus mereka juga sering terdistraksi oleh gadget dan hal-hal yang berada di luar kelas, seperti itu. Baik Bu, dari apa yang Bu Eni ceritakan tadi, sepertinya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya motivasi belajar dalam kegiatan mengajar, dan penggunaan gadget yang berlebihan. Berdasarkan identifikasi yang telah kita lakukan, apa saja kira-kira nih rencana aksi yang ingin Ibu laksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya ingin mencoba beberapa strategi sih. Strateginya itu yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek dan permainan edukasi. Terus yang kedua, memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajar seperti diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi. Terus yang ketiga, membuat peraturan kelas yang jelas tentang penggunaan gadget di kelas. Terus yang terakhir, memberikan penghargaan dan penguatan positif kepada siswa yang menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Baiklah Ibu, strategi yang Ibu bilang tadi tuh tentunya sangat bagus sekali ya Bu ya. Apakah Ibu Eni memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan rencana aksi tersebut? Saya rasa saya memiliki sumber daya yang cukup. Saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, terus untuk mendapatkan dukungan dan ide-ide baru dari mereka juga. Keren sekali ya, saya rasa Bu. Bagaimana dengan jangka waktu tujuan Ibu ini? Saya ingin mencoba menerapkan strategi-strategi ini selama 1 bulan dan kemudian mengevaluasi hasilnya. Baiklah Ibu, jadi apa kira-kira yang menjadi komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk menerapkan strategi-strategi yang telah disebutkan dari tadi dengan konsisten, terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, terus berkomunikasi dengan orang tua siswa tentang perkembangan belajar siswa di sekolah. Baik Bu Eni, saya yakin ya Bu Eni dapat mencapai tujuan ini dengan usaha dan kerja keras Ibu. Saya siap membantu Ibu Eni jika ada hal yang ingin didiskusikan nantinya. Apakah kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Eni tanyakan lagi? Saya rasa tidak, Bu Novi. Terima kasih atas bantuannya ya. Oke, sama-sama Bu Eni. Baiklah, di akhir sesi coaching kita ini Bu, apa yang Ibu pelajari tentang
tentang diri Bu Emi dan situasi. Saya belajar bahwa saya perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Terus saya juga perlu lebih tegas dalam menegakkan peraturan di kelas tentunya. Oke, apa yang ingin Bu Emi lakukan selanjutnya? Saya ingin segera memulai dan menerapkan strategi-strategi yang telah saya bahas tadi di atas ya Bu. Terus saya juga ingin mencari informasi lebih lanjut tentang metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik Bu, saya berdoa semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil dengan lancar, dan semua yang Ibu inginkan tadi tercapai. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu Nopi. Sama-sama Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nopi, bagaimana proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, udah berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan proses pengamatan coaching Ibu bersama coachingnya tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait pencapaian indikator yang Ibu inginkan? Baik Bu, tadi selama coaching saya tadi Bu, saya sudah melakukan dengan alutsista, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan, kedua mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi dan merumuskan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan alhamdulillah coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Berarti sudah berhasil ya Bu. Wah, keren sekali ya. Nah, coaching tadi juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Jadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah, mengarahkan si coaching untuk menemukan solusi dan pemecahan dari permasalahannya. Dan juga tadi saya melihat bahwa Ibu juga sudah terjadi kemitraan ya. Nah, selain itu tadi Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga mendengar bahwa Ibu bisa mengarahkan si coaching untuk menemukan solusinya, dan Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif ya Bu, menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga tadi dengan si coaching sudah dalam keadaan mindfulness gitu ya. Jadi sesuai dengan prinsip coaching ya Ibu. Baiklah, yang terakhir ini Ibu, sebelum kita akhiri proses observasi ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, maksudnya yang ingin saya lebih pelajari gitu kan Bu, lebih yaitu saya ingin lebih mendalami tentang bagaimana alur Tirta tersebut agar proses coaching dapat terjadi lebih baik lagi. Baik, oke, luar biasa ya Bu Nopi ya. Jadi Ibu kan mendalami lagi tentang proses coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar tadi proses coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu sudah bersedia melakukan proses tanya jawab dengan saya hari ini, kemudian melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur Tirta juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Sekali lagi ya Bu Nopi ya, saya ucapkan selamat dan luar biasa. Nah, untuk observasi kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Dah.